warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Rianti dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, guru mata pelajaran sosiologi. Saya akan melakukan pengimbasan AKM. Bu Ira, kira-kira tahu nggak sih apa asesmen nasional itu? Belum tahu, Bu. Jadi pada tahun 2018 sekitar 70% siswa itu memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian keterampilan matematika dan sainsnya 71% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, pada tahun 2021 ini, Asesmen Nasional atau AN itu resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Kemudian, AN ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Asesmen nasional ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan gambaran karakteristik dari sebuah sekolah. Kemudian diharapkan asesmen ini mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai, tetapi mampu mengukur sikap atau karakter dari peserta didik tersebut. Adapun manfaat dari asesmen ini adalah untuk memotret kegiatan peningkatan kualitas siswa, kemudian sebagai umpan balik terhadap peningkatan kualitas tersebut dan dasar untuk mengambil dan menyusun suatu program secara berkelanjutan dari hasil asesmen nasional tersebut. Nah, untuk membedakan antara asesmen nasional dan UN, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama-sama. Ini yang pertama, tujuan pelaksanaannya. Tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu sistem pendidikan. Sedangkan kalau untuk ujian nasional itu untuk mengukur proses kognitif siswa per individu. Kemudian untuk jenjang penilaian, asesmen nasional itu dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sedangkan kalau ujian nasional itu mulai dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk level siswa kalau asesmen nasional ini ditujukan untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan kalau untuk ujian nasional itu setiap jenjang siswa di tingkat akhir. Subjek siswa kalau asesmen ini dia diambil secara acak. Sedangkan kalau ujian nasional itu semua siswa wajib mengikuti ujian nasional pada tingkat akhir. Kemudian untuk model soal. Nah, model soal ini kalau asesmen nasional ini dia model soalnya ada pilihan ganda, kemudian PKG, menjodohkan, uraian isian singkat dan uraian. Sedangkan kalau untuk ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan uraian singkat. Kemudian asesmen nasional ini ada 3 instrumen yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama itu AKM. AKM itu adalah analisis asesmen kompetensi minimum. Kemudian kalau yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini mengukur literasi dan numerasi siswa. Kemudian kalau survei karakter itu mengukur tentang sikap, nilai, kebiasaan siswa yang mencerminkan siswa tersebut atau karakter siswa tersebut. Kemudian kalau survei lingkungan belajar itu mengukur proses belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk numerasi dan literasi ini harus kita pahami bersama-sama. Di sini ada beberapa kelompok dari literasi. Kira Bu Ira bisa memahami nggak apa yang saya jelaskan tadi tentang asesmen, kemudian instrumennya itu ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Iya, Bu, saya cukup paham. Kalau begitu mudah-mudahan AKM yang akan kita jalankan di tahun ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan siswa juga mampu
Kan soal dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pahami bersama-sama ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dapat diterapkan juga di sekolah tanpa ada hal